Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kurnia, ya atau panggil Nia, akrab disapa Nia, telah berkenan hadir, telah berkenan untuk sharing, telah berkenan untuk berbagi bersama saya di acara Yuk Sharing yang mungkin agak kaget ya. Tiba-tiba diundang ada acara apa nih? Apa sih Yuk Sharing itu ya? Mungkin sebelum saya melangkah jauh, izinkan untuk menjelaskan apa sih Yuk Sharing itu. Jadi Yuk Sharing itu adalah satu kegiatan yang mana saya buat sendiri atau saya inisiatifkan sendiri dari satu kegiatan di mana itu tidak positif menurut saya, yaitu waktu itu insomnia, jadi begadang tepat jam 12 malam. Saya berpikir kok tidak bisa produktif di kala itu waktu masih di Tangerang. Akhirnya tercetuslah acara Yuk Sharing ini. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di pembicara ke-22. Jadi ini adalah kiblatnya adalah obrolan tongkrongan ringan, tetapi ada satu materi yang kita bahas agar berfaedah dan bisa berbagi untuk sesama. Tentunya dengan tujuan bisa menjadi amal jariah untuk pembicara, seperti itu. Baik, langsung saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nia. Ya. Yang dari dulu kami kenalnya manggilan Nia nih ya. Nia atas waktunya. Jadi teman-teman, kita hari ini kedatangan seorang tamu ya yang sangat hebat, seorang selebgram. Ya, kalau kalian mau lihat berapa sih followers beliau, yang jelas berpuluh kali lipat dari saya. Ya. Nama Kurnia Ayahya. Ya, beliau sekarang di Batam, seorang selebgram. Kalau tanya kenal dari mana, jauh ceritanya, pokoknya dulu pernah bertemu seperti itu. Jadi hari ini tema kita adalah sosial media dan karya. Nah, apa sih, ada apa dengan sosial media dan karya? Tentu hal ini sekarang kita sudah baik mengetahui, dari sosial media kita bisa berkarya, tapi dari sosial media juga banyak orang yang akhirnya kapok dengan sosial media, entah itu karena mereka salah berkecimpung atau bagaimana, itulah yang hari ini akan kita bahas. Namun tidak secara hukum, tapi secara pengalaman, dan berdasarkan apa yang dirasakan oleh Nia dan dijalani oleh Nia, seperti itu. Baik, pertanyaan sederhana sebenarnya untuk Nia nih. Sebelumnya, tapi sebelumnya nanti jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa silakan langsung tulis di kolom komentar, kolom chat, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau ya tentang sosial media dan karya. Kalaupun mau belajar bersama silakan, karena juga saya baru terjun di sosmed, maksudnya baru fokus di sosial media itu 2020-an ya. Akhirnya membuat acara Yuk Sharing dan lain sebagainya. Baik, Nia, ini mungkin pertanyaan sederhana. Sejak kapan sih Nia terjun atau berkecimpung di dalam sosial media? Mungkin tidak hanya di Instagram, di dulu mungkin di Friendster yang kita kenal dulu. Sempat dulu ada Pet dan lain sebagainya. Ya, awalnya sih pasti kalau Nia tuh berawal dari pertama kalinya itu main Facebook sih. Friendster Nia nggak main, nggak tahunya sama Friendster. Dia malah ke Facebook taunya. Facebook itu zaman-zaman SMP. Gak lama kemudian muncul yang namanya Instagram. Nah, itu Nia mulai dari Instagram itu di tahun 2014 sih. Tadi Nia baru ngecek juga, ternyata 2014. Awalnya ini karena Instagram hanya sebagai apa ya, kayak ya media sosial hanya untuk ya kita untuk mengisi waktu-waktu luang gitu kan. Awalnya ya. Lalu pertama sih Nia lebih ke ini sih, dulu main Instagram tuh lebih kayak ya suka foto lebih foto ke pemandangan, foto ke ya objek-objek seperti itu gitu. Lalu setelah itu ya apa ya, pengalaman ya, cerita lama nih, kita flashback nih. Dulu sih Nia awalnya tuh Instagram tuh ya cuman sebagai untuk kalau udah nggak ada gimana ya, kalau udah ya inilah ceritanya lagi gabut lah, main sosial media. Lalu itu zaman kuliah sih yang Nia lebih ikut-ikut, karena Nia suka foto ya. Dia ikut dunia-dunia komunitas foto gitu-gitu. Lalu sempat pas zaman kuliah itu sambil kerja juga,
ditawarin buat jadi ini apa sih namanya, freelance gitu di kafe ini dia pas itu megang akun sosial medianya Facebook, Instagram. Nah, dari situ sih berawal Nia kenal sama beberapa teman-teman yang suka maksudnya tuh yang sehobi sama Nia gitu. Dari situ ketemu sama vlogger-vlogger Batam, komunitas foto kayak gitu. Baru ya teman-teman yang juga penggiat Instagram gitu ya, sosial media. Berawal dari situ sih. Setelah itu ya lama-kelamaan ternyata banyak juga yang suka sama apa yang Nia kerjain, apa yang Nia lakuin di Instagram. Tuh. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang pertama kali Nia tunjukkan di Instagram akhirnya itu menarik orang-orang akhirnya sampai bisa menjadi seorang selebgram? Misalnya konten apa gitu, atau mungkin feeds, atau mungkin reels, atau mungkin sekedar foto dan lain sebagainya. Iya, kalau dulu sih lebih ke ini sih Nia, OOTD kali ya, outfit of the day gitu, apa yang Nia pakai gitu. Mungkin teman-teman Instagram juga melihatnya, oh ternyata apa yang dia pakai ini enak gitu dilihat, terus fotonya bagus, mungkin dari situ sih. Berarti kalau boleh tahu kapan sih akhirnya untuk Nia sendiri memutuskan lebih fokus ke Instagram, atau mungkin ada sosmed lain yang difokuskan selain Instagram, ada apa cuma hanya Instagram? Kalau sekarang sih cuma Instagram aja sih. Kalau dilihat dari apa ya namanya? Halo? Putus-putus ya. Ya kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang tuh udah ada namanya TikTok, dan di TikTok ini Nia udah mulai apa ya? Pengen ini juga sih, ikut aktif juga sih di situ gitu. Sekarang sih ini masih Instagram aja gitu. Karena kalau dilihat di TikTok itu algoritmanya tuh apa ya, lebih luas gitu sih daripada Instagram, dan lebih update gitu. Apa yang kita suka itu yang kita lihat gitu. Kalau di TikTok ya, makanya ini mulai berminat sama TikTok sih, tapi belum. Nah, untuk kedepannya kalian akan merambah ke dunia TikTok nih. Nah, itu rencana akan fokus dalam satu konten, atau kontennya bebas gitu, semaunya Nia aja, sejalannya seperti apa gitu? Iya, kayaknya sih masih di satu konten juga sih. Nia lebih suka kayak foto OOTD gitu. Ya paling nanti lebih ke mix and match fashion gitu, baju gitu. OOTD ya. Tapi ini juga belum ada gambaran sih. Tapi TikTok udah bikin? Tapi belum ada gambaran sih, nanti pengennya tuh yang gimana gitu. Ini masih tadi sempat kan keluar sharing sama teman-teman juga. Ya gitulah. Jadinya katanya mending main TikTok juga katanya kayak gitu. Ini kalau boleh tahu nih, nanti dilihat-lihat. Punya tim atau memang sekarang bergerak sendiri? Kalau sekarang Nia masih sendiri. Sendiri, berarti kalau misalnya ada endorse itu pun sendiri, diolah-olah sendiri? Iya, paling sama suami minta fotoin. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, mungkin ini menjadi menarik untuk kita bahas. Ya, ini apa sih tantangan yang Nia rasakan ketika akhirnya terjun di dunia sosial media, terutama Instagram ya? Dengan kita lihat sekarang kan banyak juga yang orang takut untuk ke Instagram karena lain hal sebagainya, entah itu karena kasus apa, entah itu mungkin kalau sekarang kita dengar dengan ITE ya, kayak seperti itu. Nah, untuk Nia sendiri ada nggak sih tantangan, atau mungkin ada cerita tentang sosial media yang pernah Nia rasakan gitu? Kalau sekarang sih tantangannya lebih ke diri sendiri sih Kak. Karena ya semenjak berumah tangga kali ya, jadinya masih fokus kerja juga ya kan. Jadinya tuh kayak waktu untuk membagi waktu tuh masih belum pinter gitu buat bagi waktu. Terus niat buat ngonten itu tuh sekarang tuh agak-agak berat gitu, mageran gitu. Sebenarnya sih di diri sendiri. Kalau untuk haters gitu, kalau alhamdulillah ya di Nia juga nggak terlalu ada yang haters, paling kalau ada 1-2 Nia sih langsung blok. Dia orangnya tuh gitu sih, daripada ngeracunin diri kita ya kan, jadi toxic buat diri kita. Kalau Nia sih kalau ada yang komen hate atau ada yang DM hate gitu,
ya udah nih delete aja, nih langsung blok, bodo amat gitu sih ini orangnya. Jadi dia tuh sekarang tuh lebih ke dirinya sendiri yang pengen kayak aduh apa ya, support diri sendiri, tau nggak jangan mager gitu, kalau misalnya ada waktu udah foto deh apa gitu, terima deh endorsan gitu. Nah, tentu Fokusnya sih dengan Kak yang belum dapet. berarti Nia pun sekarang di Instagram pun masih tetap fokus kepada OTD tadi ya? Iya. Apa akan membuat konten-konten baru? Misalkan, ya kayak sekarang kan rame orang bikin di Reels ya. Entah itu modelnya bagaimana, Iya benar. mungkin Reels itu OTD dibuat keren seperti sih. apa gitu. Iya, pengennya sih gitu sih Kak. Di Reels juga lebih aktif lagi kan buat konten. Apalagi di Reels ini dia apa ya, insight-nya tuh lebih luas sih daripada Ya kita benar. cuman foto-foto aja gitu. Di Reels yang lihat tuh bukan hanya follower kita aja, tapi bisa kemanapun gitu. Malah kalau misalnya perhatiin ya, orang punya apa ya, followers yang sedikit gitu, tapi reelsnya itu karena menarik dan kontennya itu apa ya, ya banyak peminatnya gitu, seru gitu, itu viewersnya malah lebih banyak daripada yang followersnya banyak gitu. Sekarang kalau di reels ini dilihat pasti emang ini sih ya, apa ya, jangkauannya tuh emang luas banget. Untuk Reels ya. Memang sih kalau Reels itu kan Mm-mm. jangkau kita bisa dilihat siapa saja yang nggak harus yang followers maupun yang kita follow gitu kan ya. Iya Jadi benar. berarti untuk kedepannya mungkin akan merambah ke Reels lah ya. Mungkin Iya, Reels insya itu Allah bisa jadi semoga salah aja satu cara. niatnya bisa lebih Amin lebih lah. lebih gitu. Nah, tentu dia di balik tantangan, di balik ada yang masalah, tentu dia punya solusi nih. Mungkin gimana sih caranya untuk keluar dari zona, kita katakan zona nyaman itulah yang akhirnya buat kamu itu mager untuk ini. Ada nggak sih tips khusus yang kamu lakukan gitu? Ada sih sebenarnya, apa ya, banyak sih sebenarnya ya, salah satunya tips-tips dari Nia sih. Yang pertama itu ya emang niat, Oke. emang dari niatnya sih, terus bagi waktunya konsisten, harus konsisten. Terus apa yang kita lihat, kita harus fokus sih dengan apa yang kita inginkan, maksudnya tuh kayak Oke. ya hobi kita, konten kita gitu, apa yang mau kita buat. Terus apa ya, ini sih lebih apa ya, kalau bisa kita juga ikutan sama ini orang-orang, atau kita buat circle sendiri yang sehobi sama kita gitu, jadi gak Oke. bakal putus dengan apa yang kita lakuin. Kalau misalnya kayak dia nih OOTD, kalau bisa dia tuh punya teman, atau kayak ya Nia kadang apa kayak ada waktu jadwal buat ngumpul sama teman-temannya, itu buat sharing atau buat konten bareng gitu-gitu. Oh, menarik sih. Termotivasi Berarti juga buat kita. circle sendiri lah ya. Jadi ketika kita down atau agar lah katakan bahasa hari ini, ada yang ayo dong, ada yang mengajak gitu ya, saling mengajak di Benar, zona-zona jadi itu ya. kayak ada support sistemnya. Benar. Yeah. Baik, ini apa ya? Mungkin satu trik juga yang kan saya juga ini lagi terjun ke sosial media tentunya dari membuat reels ya. Tapi dengan hal yang berbeda. Ada nggak sih menurut Nia itu waktu-waktu khusus kita harus upload itu jam segini atau misalkan seperti apa gitu tips-tipsnya tuh? Untuk khususnya untuk jam, Sebenarnya untuk ada waktu sih. gitu. Sebenarnya tergantung sama akunnya masing-masing sih, kita bisa lihat juga Oke. di apa ya, di Insight. insight-nya gitu. Oke. Di insight-nya itu kan bisa dilihat kan jam-jam berapa aja gitu yang rame, maksudnya yang ya yang rame melihat Instagram kita. Tapi kalau misalnya dari Nianya ya, yang Nia apa sih namanya, Nia analisa yang analisa tuh biasanya tuh jam-jam kayak jam-jam break gitu, kayak jam 12, jam Oke. 6 atau jam 5 sampai jam 6 atau jam 9, di jam-jam kayak gitu sih ramenya. Dan bagusnya buat ini posting-posting gitu. Kalau untuk hari, ada nggak nih yang mengkhususkan hari ini nih saya harus ngupload atau seminggu segini di Oh, hari ini atau bagaimana? kalau dulu sih ada sih kayak gitu. Kalau sekarang nih kayak lebih ke mood sih. Kalau dulu ada kayak misalnya hari Jumat
harus posting nih. Biasa kalau hari Jumat tuh agak rame gitu ya, hari Jumat atau hari Senin atau hari Minggu gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang dia lebih ke mood-mood aja. Posting karena kadang tuh mau posting itu lebih berat ke captionnya sih. Kadang kita udah mau posting, aduh captionnya apa nih? Ntar aja deh kayak gitu. Lebih kayak gitu. Berarti caption pun itu butuh benar-benar imajinasi tinggi atau mungkin ide-ide untuk mengisi caption. Biar ya semakin menarik dan mengundang teman-teman buat komen juga ya kan. Nah ini nih, akhirnya tentang caption ya. Apa sih hal terpentingnya? Maksudnya karakter seperti apa sih yang membuat yang harus dimiliki ketika kita menulis caption itu? Apakah mungkin harus ada ini, harus ada itu, agar terlihat semenarik mungkin gitu? Kalau menurut Nia sih lebih ke tergantung sama apa yang kita foto sih. Misalnya fotonya itu lagi di lagi di coffee shop gitu atau lagi di cafe gitu kan, lagi di cafe lagi minum kopi ya, kalau bisa captionnya itu sambil nyindir ke kopinya atau sambil mengundang pertanyaan sih kalau misalnya pengen rame di caption di komentarnya gitu. Walaupun itu singkat berarti nggak harus panjang, nggak harus panjang juga ya? Apa harus panjang gitu? Nggak mesti, sebenarnya nggak mesti panjang sih, yang panjang tuh kadang nggak dibaca juga, paling maksimal tuh 2 baris aja sebenarnya ya, kecuali kalau misalnya emang lagi ada endorse gitu, mungkin kan kita pengen lebih detail kan ngejelasinnya di caption gitu. Tapi seharusnya sih jangan terlalu panjang sih, singkat padat. Karena makin panjang jelas. Malas juga ya. Makin panjang malas dibaca nggak sih? Iya. Nah ini nih ya, karena kita berbicara tentang sosmed ya, tadi sudah berbicara tentang karya, kemudian tentang tantangan. Menurutnya nih, seberapa besar sih peluang kita, misal kita sebagai anak muda ingin, anggaplah kita katakan, bahasa sekarang dakwah ya, berdakwah atau mungkin sebagai wadah ya, untuk kita berkembang atau berkarya dalam sosial media ini, menurut Nia sendiri dari Instagram deh. Ya, Instagram secara khusus dan sosial media secara umum itu seberapa besar sih peluang atau mungkin apa ya sebagai peluang itu sebagai wadah tadi untuk kita Iya, untuk di zaman sekarang ini sih, di zaman yang berubah dengan gadget, apapun pasti itu sangat-sangat berperan penting ya kan Kak, karena kalau misalnya kita punya usaha atau kita punya hobi pengen dilihat dilihat sama banyak orang gitu, emang sosial media sih solusinya. Kalau menurutnya sih berawal kalau misalnya kita ingin berkonten tadi ya Kak ya, lupa nih tadi nanya apa. Oke. Iya, tentang konten bisa jadi, kemudian tentang awalnya bagaimana kan? Akhirnya kita sebagai sosmed itu sebagai wadah itu seberapa besar sih peluang kita untuk berkarya. Nah, intinya itu adalah berkarya melalui sosmed itu sebesar apa peluangnya? Pokoknya besar banget sih peluangnya, apalagi dengan zaman sekarang. Besar sih Kak. Besar. Nah, itu teman-teman yang tadi sudah baik dijelaskan oleh Nia tentang sejak kapan beliau mulai terjun di dunia sosial media, terutama di Instagram. Beliau sudah aktif dari 2014 ya di Facebook ya. Sempat ngerasain pet nggak sih? Sempat main pet nggak? Pernah. Pet. Sempat. Pet, tapi sekarang pet udah tenggelam ya. Nah itu teman-teman kalau ada yang ingin bertanya tentang sosial media dan karya, apa saja tantangannya, atau bagaimana cara untuk menjadi sesuatu atau berkembang melalui sosial media, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan antum, pertanyaan kalian semua, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau tentang sosial media dan karya, seperti itu. Iya. Nah ini selanjutnya ini, ada Pak Bos. Iya. Oke. Nah ini menjadi menarik. Sebenarnya menurutnya apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang
yang ingin terjun ke dunia sosial media. Tentunya dengan mungkin katakanlah niatnya untuk membuat sosial media itu dakwah dia atau menjadi ladang dia untuk untuk berkarya dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari seseorang itu? Yang dibutuhin sih yang pertama niat, seperti yang tadi dia bilang, niatnya, konsistennya, terus kalau bisa berkonten itu sesuai sama hobi. Misalnya hobinya masak, ya udah kita berkonten aja dengan hobi kita masak. Jadi apa ya, kita tetap apa sih namanya, tetap konsisten gitu, nggak putus-putus gitu. Misalnya masak, atau yang suka ngedance, yang suka joget, yang suka nyanyi gitu, lebih kayak berkonten itu sesuai sama hobinya aja gitu. Nanti apa yang kita lakuin, maksudnya kita happy nih dengan apa yang kita lakuin, pasti apa ya, kita bakal konsisten dan orang juga suka dengan apa yang kita lakuin. Karena kita tuh nggak bisa konten tuh cuman kita nunggu seminggu ini aja atau 2 postingan aja kita tunggu buat rame, nggak bisa. Kita harus terus gitu, biar kenal ya kan, biar masuk ke explore. Berarti konsistensi itu juga penting ya dalam membuat satu. Baik, ini ada pertanyaan dari Alian ini ya. Alian, Host Yildin Alian. Gimana sih Kak jurus jitu biar orang itu tertarik dengan konten kita? Nah ini penting juga nih. Cara kita biar orang itu tertarik dengan konten kita nih. Ya, kalau menurut Nia sih biar orang tertarik sama konten kita, yang pertama ya kita harus punya referensi sih. Misalnya pertama kita udah, aku pengen masak, referensinya siapa ya yang ramen nih? Gimana ya cara trik-trik dia supaya orang tuh suka dengan kontennya dia gitu. Misalnya suka OOTD, aku tuh OOTD-nya lebih ke casual misalnya gitu ya, misalnya lebih ke casual. Terus baru siapa yang aku suka ya gitu ya, misalnya ini gitu, si B. Kita lihat apa sih yang buat dia menarik gitu. Terus kita juga ya itu konsisten dengan apa yang kita buat, kita bikin juga yang lebih menarik dari apa yang kita suka. Misalnya si B yang jadi apa sih namanya, inspirasinya kita, si B yang jadi inspirasinya kita, gak kenapa datang. Nah jadinya kita kok bisa bikin yang lebih menarik sih dari si B tadi misalnya gitu. Oke, terima kasih nih untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk saudara Alian atas pertanyaannya. Mungkin ini ada satu tadi yang akan menjadi menarik menurut saya, itu ketika dia membahas untuk konsistensi, kemudian untuk melakukan apa yang menurut kita itu hobi kita gitu kan ya. Tapi ada yang berpikir seperti ini nih ya. Jadi dia itu anggaplah dia orang sebelum terjun dia melihat apa ya, ladang atau mungkin yang sedang famous itu apa sih, yang sedang viral itu apa sih konten-kontennya, akhirnya dia membuat seperti itu. Ya kan? Dia berharap agar konten itu naik dan sebagainya. Jadi dia tidak berdasarkan hobinya. Nah menurutnya seperti ini bagaimana sih? Jadi melihat apa yang sedang terjadi akhirnya dibuat. Misalkan sekarang kontennya masak nih, lagi viral masak ini nih, mereka masak ini challenge, bikin ini challenge. Jadi mereka tidak fokus pada satu tujuan, atau bikin ketika ya ada yang viral mereka ikut-ikutan bikin aja. Itu bagaimana menurutnya? Sebenarnya sih kalau yang kayak gitu, nah apa ya, lebih ke apa sih, kayak kita ikutin misalnya yang kayak gitu, jadinya tuh ini nggak bertahan lama gitu loh. Jadi kita jadinya suka apa ya namanya, pindah-pindah gitu loh. Saya konten ini nanti kayak gini, jadi kita kayak ya orang juga ngeliat kita ini dia tuh lebih ke apa sih gitu. Dia nggak jadi diri dia sendiri gitu, jadinya kayak akunnya itu ya akun kayak ya random aja gitu. Kalau berarti bisa memang sih lebih fokus ke satu ya. Jadi kayak sebelum kita buat konten tuh kita sudah tahu tema akan kita fokuskan di bidang apa. Apa bidang pendidikan, berarti bidang pendidikan luas nih ya, dalam bentuk apa saja gitu kan. Iya. Jadi kayak kita biar kita referensinya. Biar punya identitas juga Instagram kita gitu ya nggak sih? Iya, that's right. Baik, ini nih
yang sekarang sedang gampang-gampang kalau yang saya baca ini ya, itu di Indonesia ini sangat gampang untuk menjadi viral. Melakukan apa saja hal-hal yang kita anggap itu aneh, kita anggap itu apa ya, tidak jelas. Tapi di Indonesia saya tidak mendeskripsikan, tapi terjadi seperti itu faktanya. Dulu pernah ada artis yang mendadak viral karena perkataan yang tidak baik, akhirnya viral. Ya, karena makanan dulu kan pernah konten karena makanan odading zamannya, terus dengan sebagainya akhirnya naik daun, akhirnya sekarang tenggelam. Nah, yang menarik adalah bagaimana sih cara kita menjadi terkenal atau viral tanpa membuat sensasi. Tentu sensasi di sini adalah sensasi negatif. Bagaimana menurut Nia? Kalau menurut Nia sih, ya itu ya itu kita berkonten tuh sesuai sama hobinya kita. Oke. Jadinya berkonten sesuai sama hobinya kita gitu. Jadinya ada yang ya gitulah. Enggak. Ya jadi kayak ya kita konten tuh sama dengan ya hobinya kita itu apa gitu. Terus kita tuh harus apa yang kita lakuin itu ya jangka panjang. Nah ini mungkin pertanyaan ini ya, berapa lama sih progres Nia dari membuat Instagram sampai akhirnya mempunyai followers 27.000 ya, 27.000 lebih kan? Itu berapa lama sih prosesnya untuk kesana itu? Membutuhkan waktu berapa lama? Ya, lumayan lama sih, karena ya lumayan lama sih Kak. Apa nih namanya, dari awal Nia ikut gabung sama komunitas, terus diajakin sama blogger Batam buat gabung, terus ikut jadi dulu kan zaman apa ya namanya, kayak tempat wisata gitu, kayak lebih ke promo ke pulau gitu-gitu. Nia juga ikutan sampai kayak gitu. Habis itu baru buka outlet ini, outlet itu. Karena kalau zaman dulu sih kalau dapat dapat endorse gitu ya, itu tuh kayak ya udah asalkan ngumpul ketemu sama teman-teman yang suka sama Instagram juga gitu, baru makan bareng gratis, itu tuh kayak udah cukup gitu kan dulu. Terus kalau dapet pun ya kayak ya udah syukur gitu, buat jajan, buat beli baju gitu kan ceritanya. Lama-lama kan udah jadi bisnis ya, Instagram udah bisa dapet cuan bisnis. Jadi dari situ ya kan itu punya proses yang lumayan panjang sih, lebih kurang ya berapa ya, hampir 2 tahunan kali ya bisa dapetin followers banyak kayak gini. 2 tahun ya? Lama kan? Sebentar itu 2 tahun 27.000. Iya, 2 tahun lah. Tapi tetap ada kayak bikin grup sendiri ya, punya join untuk yang support system tadi. Iya, benar. Grup, terus diajakin, jadi kayak ada yang misalnya pengen endorse gitu ya ceritanya. Ya udah di grup itu nanti diumumin gitu-gitu. Nah ini membahas tentang endorse, ya. Kan sekarang kamu belum punya, kita kata manajer lah di bahasa itu, atau mungkin admin ya, masih di belakang sendiri. Itu bagaimana sih, atau ada nggak sih yang kamu filter ketika mengendorse? Maksudnya ini nih, kan kamu OOTD nih, apa mungkin kamu hanya menerima endorse hanya pakaian, atau mungkin ada yang lain itu? Bagaimana cara kamu filtersnya? Atau ada batasan apa gitu khusus? Mana tahu abisnya ada yang mau endorse kamu nih? Kalau Nia sendiri sih nggak ada sih, paling kayak lebih ke waktu, kalau misalnya yang buat langsung datang ke tempatnya gitu. Karena kan Nia kerja juga kan, lebih ke waktu. Terus sama barang, Nia tuh lebih kayak misalnya skincare nih, kalau Nia udah satu skincare ya udah satu aja gitu, nggak mau gabung-gabung gitu.
udah satu ini misalnya janji sampai udah sebulan gitu, ya udah sama ini gitu. Tapi yang sesuai sama Nia karena dia berhijab juga, ya paling OTD yang ya jilbab gitu, nggak sampai yang dalam enggak gitu, Nia tolak gitu. Ya paling ngebatasin yang kayak gitu aja. Kalau ini sih lebih ke waktu sih kak. Kakak lagi di mana kok baru azan? Di Turki. Are you sure? Gile. Enggak. Jam berapa di sana kak? Jam 4:30. Baru azan asyar. Kayak. Nah, mungkin ya kalau misalnya melihat ini pengalaman pribadi ya, mungkin agak aneh sih. Setengah dari followers aku di Instagram itu kebanyakan hijab cadar. Kayak aneh, ngapain orang yang follow anak kayak gitu. Jadi kayak harus bawanya Nia, kebalik Mas Ana seru endorsein hijab cadar kan gak lucu. Gitu. Nah ini untuk followers ya kan memang naik turun itu pasti ada gitu kan. Tuh ada naik tuh dari Allen lagi, gimana caranya biar cepat naikin followers?